Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Adelia dari kelas I, Stambuk 182220. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Jaringan Saraf Tiruan. Tugas kali ini mengenai sebuah codingan forward propagation. Jadi, codingan ini saya akan jelaskan setiap bagiannya. Langsung saja kita mulai untuk bagian pertama. Di sini ada sebuah import NAPI SNP. Jadi ini adalah sebuah library yang akan digunakan nantinya. Dan untuk menambahkan library, kita bisa tambahkan bagian sini sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya untuk bagian apply nilai input dan nilai target. Di sini ada input dengan variabel X sama dengan nparray. Jadi nparray ini adalah sebuah library sebagai fungsi dari np.array-nya nanti. Kemudian nilai dari inputnya itu ada 4. Untuk baris pertama nilainya 1, baris kedua nilainya 2, dan baris ketiga nilainya 0,5, baris keempat nilainya 2. Kemudian dikali dengan T. T itu adalah transpose. Jadi transpose itu digunakan untuk men-sheet dimensi atau size-nya nanti. Jika hasil yang sudah didapatkan itu didapat, semisal hasilnya itu 1 kali 3, maka hasil dari itu akan dibalik menjadi 3 kali 1. Selanjutnya untuk bagian target Y. Nah, target Y ini digunakan juga sebuah library, yaitu nparray, di mana nilai targetnya itu ada 0, 1, 0, kemudian dikali juga dengan transpose. Nah, di sini untuk bagian fungsi aktivasi. Nah, setelah mengapli nilai input dan nilai targetnya, kita buat lagi fungsi aktivasinya. Di sini ada def sigmoid x. Jadi di sini sigmoidnya itu didefinisikan adalah fungsinya. Jadi retur 1/1 tambah npxp. Jadi ini adalah eksponennya yang diambil dari library eksponennya, yaitu min x. Selanjutnya setelah membuat fungsi aktivasi, yang dilakukan lagi yaitu list bobot, output Y, dan MSE-nya. Jadi langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu dengan melist bobot, output Y, dan MSE-nya. Nah, untuk bobot W nanti itu sama dengan baris, output Y juga sama dengan baris, MSE sama dengan baris. Jadi MSE itu dia untuk men-square error rata-ratanya nanti, bagaimana perbedaan antara output dengan target yang dicapai. Selanjutnya untuk bagian proses perkalian matriks antara input, bobot, dan bias. Nah, di sini ada sebuah perintah for epoch in range 0,10. Jadi ini dimulai dari epoch ke 0 sampai dengan epoch ke 10 atau sampai dengan iterasi ke 10. Kemudian yang akan diproses nantinya itu adalah W-nya, yang dimana W itu merupakan bilangan acak yang diambil dengan size 4,3. Jadi 4 itu adalah inputnya, 3 adalah outputnya. Selanjutnya nilai W ini nanti akan disimpan ke fungsi W. Nah, di sini akan disimpan nilai W-nya dan nanti akan dipanggil. Selanjutnya di sini untuk bagian bias. Jadi nilai biasnya itu ada 3, ada 0, 1, dan 0. Selanjutnya setelah memasukkan bias, dimasukkan juga sebuah rumus. Rumus yang dimasukkan itu adalah Y sama dengan sigmoid np titik dot input underscore xw ditambah dengan bias. Kemudian setelah dimasukkan rumus, dimasukkan juga sebuah output dengan variabel Y. Kemudian ada append Y. Selanjutnya untuk bagian proses pencarian error dan MSE. Jadi di sini ada variabel minus sama dengan np subtract dalam kurung target Y, output Y, dan epoch ini. Nah, jadi np square ini nanti yang mau dikodratkan dengan variabel minus. Kemudian error ini untuk mencari rata-ratanya. Kemudian squarement-nya itu untuk men-square error. Dan untuk MSE append itu disimpan pada fungsi variabel error.
Nah, selanjutnya di sini ada sebuah pemanggilan input X. Jadi, hasil pemanggilan dari input X-nya itu seperti ini. Array 1, 2, 0,5 dengan 2. Jadi, ini adalah input X-nya sebelum transpose. Kemudian di sini yang akan dicetak itu ada 2, yaitu bobot W dengan MSE terkecil. Nah, di sini kita bisa lihat bobot W-nya seperti ini. Dia ada 4 kolom dan 3 baris. Ini ada 4 kolom, 1, 2, 3, 4, dan ada 3 baris. Selanjutnya MSE terkecil yang didapatkan yaitu 0,65. Nah, di sini saya akan coba lakukan pemanggilan input atau pemanggilan variabel inputnya setelah transpose. Di sini saya masukkan perintah seperti ini, input X dikali dengan transpose. Di sini saya run. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya setelah transpose. Jadi, setelah transpose itu nilai dari input X-nya seperti ini, 1, 2, 0,5 dan 2. Jadi sesuai yang ada di sini. Jadi setelah ditranspose itu menjadi baris, kolom menjadi baris, dan baris itu menjadi kolom. Nah, selanjutnya untuk bagian pemanggilan target Y-nya, dimasukkan perintah target underscore Y, kemudian kita run. Maka hasilnya seperti ini. Jadi target Y-nya itu ada 0, 1, dan 0. Selanjutnya untuk pemanggilan output Y, kita lihat. Nah, jadi ini adalah output Y dimulai dari epoch ke 0 sampai dengan iterasi ke 10. Selanjutnya untuk pemanggilan bobot W, kita lihat nilai dari bobot W-nya. Nah, seperti ini sampai dengan iterasi ke 10. Selanjutnya untuk melihat hasil perkalian Y-nya itu kita masukkan saja perintah Y atau variabel Y-nya. Maka hasil perkalian didapatkan seperti ini. Nah, untuk melihat minus yang didapatkan, kita ketik minus. Maka dia akan menampilkan nilai yang ini, nilai minusnya. Selanjutnya untuk melakukan pemanggilan MSE-nya, di sini untuk melihat MSE terkecilnya kita ketik MSE, kemudian kita run. Maka dia akan menampilkan MSE terkecilnya yaitu 0,6. Nah, di sini saya coba ganti sampai dengan epoch ke 100. Kemudian saya run. Ini juga saya run. Nah, kita lihat MSE terkecilnya. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.